Masuk sini, masuk sini. Tanya Kabela menunjuk pakai air dengan suara anak kecil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi, dan kembali akan melanjutkan kisah lanjutan dari part 1, yaitu tentang teror santet. Kali ini adalah part 2, dan mulai ada sedikit yang membuat kalian bakal merinding. Kalian penasaran? Oke, gue langsung gas saja. Berikut adalah ceritanya. Lihat banyak rambut putih panjang yang pastinya bukan milik Kak Bella. Papa langsung ambil wudhu. Beliau sholat dan dilanjutkan mengaji di kamar Kak Bella. Berisik, teriak Kak Bella saat dengan papa saya mengaji, tapi teriakannya suaranya berbeda, bukan suara Kak Bella. Jauh banget dari suara Kak Bella yang halus, ini suara yang serak dan berat. Papa tidak menggubris bentakan itu. Beliau tetap melanjutkan mengaji ditemani mama sama mama saya, sementara saya disuruh lanjut tidur bareng Kak Chandra, tapi di kamar Kak Chandra. Namun saya nggak mau karena kamar Kak Chandra bau rokok dan memilih di kamar sendiri. Sebelum tidur, saya lihat jam sudah pukul 3 dini hari. Saya masih dengar suara ngaji papa dan mama saya. Diselingi suara ketawa berat dan serak yang saya tidak kenali berasal dari mana. Suara itu terus ketawa sambil sesekali bilang, "Nggak mempan, hahaha, nggak mempan." Saya sendiri mulai membaca ayat-ayat Al-Quran yang saya hafal sambil pejamin mata. Hal yang saya harapkan saat itu adalah saya bisa tertidur, itu aja. Tapi suara tawa di sela suara ngaji itu benar-benar bikin saya nggak bisa tidur. Akhirnya tawa itu reda saat azan subuh berkumandang dan saya mulai terlelap. Saat tengah terlelap, mama saya bangun saya. "Sholat dulu dek, nanti lanjut tidur lagi. Tidur kamar mama aja. Tidur sama mama aja sana. Hari ini kamu izin sekolah aja dulu. Belum tidur kan?" ujar mama dengan muka lelah. Saya mengangguk dan menuruti perintah mama. Setelah sholat, saya mengintip ke kamar Kak Bella. Terlihat papa sedang mengusap-usap kepala Kak Bella yang sedang tertidur sambil mulutnya masih membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Papa menyadari kehadiran saya, lalu beliau menyuruh saya pergi dengan kode tangan, lalu berkata, "Kak Chandra suruh kesini ya." Saya mengangguk dan menutup pintu, lalu segera manggil Kak Chandra. Kak, dipanggil papa, disuruh ke kamar Kak Bella." Saya ketuk kamar Kak Chandra yang terkunci. Tak lama Kak Chandra keluar dan sekalian bertanya, "Dek, semalam kamu dengar suara meledak nggak?" "Dengar Kak, kencang banget di atas rumah kayaknya," jawab saya. "Ah, kiriman kayaknya dek, tapi salah sasaran kenanya Kak Bella," ujar Kak Chandra. "Ya, sementara dugaan awal kami adalah kiriman karena papa kami pengusaha bidang angkutan yang cukup sukses. Entah kenapa banyak orang iri dan akal pendek yang suka kasih kiriman aneh-aneh. Tapi kiriman itu untuk papa lama ini bisa ditangkal karena papa adalah orang yang sangat kuat ibadahnya. Jadi kami belum pernah merasakan dampak yang besar dari kiriman tersebut." Setelah itu Kak Chandra masih dengan sarungnya menuju kamar Kak Bella dan saya melanjutkan tidur di kamar mama. Siang harinya sekitar jam 11-an, saya bangun tidur dan turun ke bawah. Pengen mandi dulu. Di bawah ada Mbak Tuti, ART kami, lagi kasih laporan harian ke mama saya. Saya mendekat dan melihat, Nih
Nih Bu, saya udah 3 kali nyapu kamar non Bella. Tiap nyapu rambutnya segini-gini, ujar Mbak Tuti sambil menunjukkan buntalan-buntalan rambut sebesar bola softball ke mama saya. Raut muka mama saya ngeri. Ya udah, buang aja Mbak. Itu kata bapak, tadi udah banyak lagi. Coba kamu sapu lagi. Jangan non Epa, ini mah tugas saya. Ini saya takut aja sedikit, kata Mbak Tuti sambil ambil sapu dari tangan saya. Lalu dia jalan ke arah tangga kamar saya, tapi terlihat ragu-ragu saat mau naik. Ya udah, saya temenin Mbak, kata saya sambil menepuk punggungnya. Akhirnya Mbak Tuti maju naik dengan langkah ragu sampai ke atas, kecium bau bunga yang semerbak sekali. Wangi yang sama yang saya cium saat Kak Bella pulang malam itu. Seketika saya tutup hidung saya karena sangat menyengat. Begitu juga dengan Mbak Tuti. Kami membuka pintu kamar. Di situ Kak Bella duduk di atas tempat tidur, mengangkat kakinya satu dan barunya di lutut kaki satunya. Sama sekali bukan attitude kakak saya. Sambil melototin papa dan kakak saya yang ngaji di depannya. Ayo kamu mau bawa ayat apa? Tidak akan mempan, geramnya sambil diselingi tertawa. Saya hanya memandang ke sosok Kak Bella yang sepertinya sudah bukan dirinya lagi. Dia sudah jadi pribadi yang berbeda. Bukan Kak Bella yang selama ini saya kenal. Mbak Tuti dengan buru-buru langsung menyapu dan saya melihatnya. Benar, ada gumpalan rambut putih yang terkumpul banyak sekali. Begitu Mbak Tuti selesai, kami keluar dari kamar. Mbak, tungguin saya mandi dulu ya, pinta saya. Lama-lama saya juga jiper sama suasana yang mencekam ini. Selesai saya mandi, kami turun ke bawah. Ternyata di bawah sudah ada kakak ipar saya, suami dari Kak Aina, yaitu Mas Gio. Ternyata semalaman Mas Gio dapat tugas dari papa untuk jemput guru ngaji dan pembimbing spiritual papa saya yang tinggal di daerah Puncak, namanya Pak Kiai Hasan. Saat itu Kiai Hasan sudah ada di ruang tamu. Saya dan mama saya nemuin Kiai Hasan. Kami menceritakan gimana kejadian semalam. Mulai dari Kak Bella yang ingin mutusin pertunangan, keberadaannya yang tiba-tiba menghilang, suara ketukan jendela saya, suara ledakan di atas rumah. Sampai saya dan Kak Chandra yang melihat wujud Kak Bella dalam bentuk berbeda. Pak Kiai Hasan mendengarkan secara seksama. Oh iya, beliau datang nggak sendiri, beliau datang sama 4 orang muridnya. Setelah mendengarkan cerita kami, beliau minta diantar menemui Kak Bella. Sampainya di atas, kami bisa mendengar suara ngaji Papa dan Kak Chandra diiringi suara tawa melengking. Tapi kali ini ketawanya macam anak kecil, jauh berbeda dari tawa sebelumnya. Pak Kiai Hasan masuk ke kamar diikuti oleh para muridnya. Menyusul mama saya lalu saya. Melihat Pak Kiai Hasan, papa saya dan Kak Chandra langsung berdiri dan cium tangan ke Kiai Hasan dan bersalaman dengan para muridnya. Sudah dengar ceritanya Pak Kiai? Tanya ayah saya. Sudah, astagfirullah, jawab Pak Kiai sambil melihat ke arah Kak Bella. Saat itu penampilan Kak Bella sudah nggak karuan. Kak Bella melotot ke arah kami. Siapa kamu? Mau apa masuk sini kok? Masuk sini, hah? Tanya Kak Bella menunjuk Pak Kiai dengan suara anak kecil. Justru saya mau tanya ke kamu, siapa kamu? Pak Kiai balas bertanya. Hihihi. Ya, kamu nggak lihat saya Bella dong? Jawab Kak Bella ketawa cekikikan sambil memainkan rambut. Kalau kamu Bella, kamu pasti tahu siapa saya. Jangan main-main sama kamu. Jangan main-main kamu. Siapa kamu dan mau apa kamu? Tanya Pak Kiai lagi. Rahasia, kata Kak Bella sambil ketawa. Ya, jadi si Bella ini teman-teman, dia sudah dirasuki oleh sosok yang ada di kamarnya itu. Kita lanjut. Ketawanya benar-benar gak enak untuk didengar, melengking dan mengekakkan telinga. Kiai Hasan segera memerintahkan muridnya untuk mengambil air. Setelah itu beliau membaca doa dan menuangkan sedikit air doa ke tangan dan mencipratkan ke wajah Kak Bella. Ah, panas, panas, teriak Kak Bella dengan suara anak kecil. Lalu dia bangun dari posisi duduknya. Kurang ajar,
Jar, teriak dengan suara kini terdengar seperti suara laki-laki. Lalu tiba-tiba dia mendorong pakai hiasan sampai mental menabrak pintu. Agak di luar logika secara Kak Bella itu. Ukuran badan kecil sama saya yang masih SMP aja masih bisa tukar-tukaran baju. Dan hiasan itu ukuran laki-laki tinggi besar. Secara logika nggak mungkin Kak Bella sanggup mendorong hiasan. Kak Bella sanggup mendorong hiasan sampai mental melayang ke pintu. Spontan Kak Chandra dan 4 orang murid hiasan memegangi Kak Bella yang memasang kuda-kuda seperti mau menerjang hiasan. Saya langsung teriak ke bawah memanggil Mas Gio, karena saya sudah feeling tenaganya Kak Bella sekarang ada di atas rata tenaga manusia normal. Dan benar saja 5 orang laki-laki dewasa masih nggak kuat pegangin 1 orang perempuan berperawakan kecil seperti Kak Bella. Semua mental didorong-dorongin. Yayasan terus memanjatkan doa dan Kak Bella kembali dipegang sama Kak Chandra. Murid-murid Yayasan ditambah papa saya dan Mas Gio. Namun sudah sedemikian banyak ternyata mereka masih kewalahan. Dengan berontakan Kak Bella, syukurlah dengan usaha keras Kak Bella bisa ditahan dengan posisi badan tidur. Yayasan langsung menekan jempol kaki Kak Bella sambil membaca doa. Sakit, sakit, lepas, lepas, raung Kak Bella masih dengan suara laki-laki. Keluar kamu, perintah Pak Kiai sambil terus baca doa dan memencet kedua jempol Kak Bella. Ampun, ampun, iya, saya keluar, ucap Kak Bella. Lalu ekspresi Kak Bella berubah seperti orang mau muntah. Badannya menegang dan hok Kak Bella muntah. Ekspresi Pak Kiai dan muridnya terlihat lega karena telah berhasil mengeluarkannya. Namun itu hanya sebentar karena suara tawa dan yang berbeda muncul lagi. Tiba-tiba Kak Bella kecekikikan. Dengan suara anak kecil, semua yang ada di ruangan kaget ternyata masih ada sosok yang masuk ke dalam tubuh Kak Bella. Dipikir cuma 1 ya, kata Kak Bella kembali dengan suara anak kecil. Ada berapa kalian sebenarnya? Apa tujuan kalian? Tanya Pak Kiai membentak. Rahasia, kata Kak Bella dengan suara anak kecil. Karena yang tidak bisa dimiliki tidak boleh jadi milik orang lain, ujar Kak Bella dengan suara perempuan muda yang bukan suara Kak Bella. Setelah mengucapkan itu, Kak Bella kemudian pingsan. Pak Kiai Hasan meminta Kak Bella untuk dibersihkan, digantikan pakaian dan dibaringkan di tempat tidur. Sementara saya dan Mama membersihkan Kak Bella. Para laki keluar dari kamar. Kak Bella masih belum sadar, tapi napas ini telah teratur seperti tidur. Usai merapikan Kak Bella, dengan pintu kamar sengaja dibuka, semuanya duduk di lorong depan kamar. Sepertinya Pak Kiai menunggu Mama saya untuk menjelaskan situasi. Dan Pak Kiai pun membuka topik. Sepertinya yang merasuki lebih dari 1, tapi saya belum bisa memastikan ada berapa. Apa tujuannya, kata Pak Kiai Hasan. Apa mungkin salah sasaran Pak Kiai? Apa tujuan awal ke saya? Tanya Papa yang selama ini beberapa kali dikirimkan hal-hal aneh oleh lawan bisnisnya. Pak Kiai terdiam cukup lama. Sepertinya bukan, karena dia bilang yang tidak bisa dimiliki tidak boleh jadi milik orang lain. Dugaan saya mengarah ke isu pertunangannya. Semua bingung. Masa iya ini perbuatan Bang Doni tunangan Kak Bella? Kami tahu persis tipikal Bang Doni seperti apa. Dia dan keluarga cukup kuat dalam beribadah dan rasanya bukan tipikal orang yang pikiran pendek seperti ini. Yang saya takutkan ini tujuannya bukan sekadar ingin memiliki, tapi dia ingin menghilangkan, kata Pak Kiai. Kami berusaha mencerna apa maksudnya menghilangkan. Tiba-tiba Mbak Tuti nongol. Pak, Bu, ada Mas Doni sama orang tua yang datang. Ekspresi Papa dan Mama saya kaget kenapa mereka datang di situasi seperti ini. Apa jangan-jangan Kak Bella sudah menyampaikan niatnya ke Bang Doni? Oh iya, suruh duduk aja di ruang tamu ya. Nanti Papa sama saya temui. Kata Mama saya terlihat berusaha menenangkan diri. Mama dan Papa saya beserta ke yayasan turun ke bawah menemui Bang Doni beserta orang tuanya.
Sementara Kak Chandra dan para murid saya tetap di sini. Standby, takut jika Kak Bella bangun dan ada serangan aneh lagi. Dari yang saya dengar, tujuan orang tua Bang Doni, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sorry, gua tadi lagi ada telepon dulu nih. Kita lanjut lagi nih ceritanya ya. Oh ya, suruh duduk aja di ruang tamu ya. Nanti papa sama saya temui. Kata mama saya terlihat berusaha menenangkan diri. Mama dan papa saya beserta ke yayasan turun ke bawah menemui Bang Doni beserta orang tuanya. Sementara saya, Kak Chandra dan para murid pakai di sini standby, takut jika Kak Bella bangun dan ada serangan aneh lagi. Dari yang saya dengar, tujuan orang tua Bang Doni ke rumah adalah untuk menanyakan kebenaran pernyataan Kak Bella lewat telepon ke Bang Doni yang ingin membatalkan pernikahan mereka. Akhirnya orang tua saya dibantu pakai yayasan menjelaskan situasinya. Papa dan mama mencoba menjelaskan bahwa tindakan Kak Bella sudah di luar kendali Kak Bella sendiri. Dan setelah meyakinkan kedua orang tua Bang Doni, akhirnya mereka memutuskan melihat langsung kondisi Kak Bella. Sementara para orang tua berbicara panjang dan lebar dengan waktu yang cukup lama di bawah. Kami yang di atas berjaga-jaga di luar kamar Kak Bella. Ya, karena kami yakin Kak Bella sudah dalam kondisi tidur. Tapi tiba-tiba mendengar suara senandung dari dalam kamar. Kak Bella sudah bangun. Tapi apa yang bangun ini benar Kak Bella atau salah satu dari makhluk itu lagi? Karena saat itu sayup-sayup yang kami dengar adalah senandung yang dilantunkan dengan suara serak seperti nenek-nenek. Oke, teman-teman. Untuk part 2 sudah selesai. Sorry kalau ada gangguan tadi, karena emang gue lagi ada telepon, jadi gue sempet break dulu rekamannya. Oke, masih banyak buat teman-teman yang udah join dari awal hingga akhir, dan buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, mohon support kalian dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, makasih banyak. Akhir kata, gua Fahmi dari Kota Depok. Salam reading, salam crush enemy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue lupa. Kita lanjut nanti ke part 3.